siapkan hati kami Tuhan pada pagi hari ini, untuk kami boleh dapat masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kau melawat setiap hati kami Tuhan. Ketika kami Tuhan datang dengan penuh dengan beban berat, kami percaya bahwa Engkau akan memuaskan setiap hidup kami. Kami sungguh akan menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati jalannya ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dapat dipermuliakan pada pagi hari ini. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu, untuk kita dapat boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama katakan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Bersama-sama katakan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari katakan dengan hatimu. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Jemaat Tuhan saja katakan, tak terukur. Tak
Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita angkat suara kita sembah Dia. Kita agungkan namanya pada pagi hari ini. Layak disembah Tuhan, layak diagungkan. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, atas
Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Sebab kau layak diagungkan, sebab kau layak disembah, sebab kau layak terima pujian kami. Tak terukur kasih setiamu, tak terukur kebaikanmu dalam hidup kami. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami muliakan nama-Mu. Oh, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan, hati yang rindu dan haus akan Engkau. Jamah hati kami, jamah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur Tuhan. Tak terukur kasih setiamu dalam hidup kami. Sebab kau layak ditinggikan, sebab kau layak diagungkan. Tiada kata yang bisa lukiskan betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami Bapa. Sebab Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bersyukur, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan, mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Berikan sorak-sorai termulia bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini, amin. Siap menari bagi Dia, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sebab kasih-Nya besar bagi kita, amin. Kasih yang begitu
besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan saja yang katakan, kasih yang begitu besar, Begitu besar, lebih kuat dari dosa. kasih yang menemukanku. Kasih yang menemukanku, Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Musik memuji Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sekali lagi, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berikan suasana yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Sebab Dia besar di dalam kita, amin. Mari kita memuji Tuhan. Tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup
sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita lebih lagi mempersiapkan hati kita sebelum kita boleh dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami mau bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kepada jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa. Kepada hambanya saya persilakan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia yang tidak pernah habis-habisnya atas hidup kami. Tuhan tidak pernah kekurangan kasih, sebab Engkau adalah kasih. Engkau sumber dari kasih. Kami bersyukur buat segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Baik yang kami mengerti maupun yang belum kami pahami. Kami tetap percaya bahwa tidak ada rancangan yang jahat atas hidup kami dari hati Tuhan. Selalu yang baik
dan yang terbaik kami akan dapatkan dari Tuhan. Terima kasih, kami mau belajar dari firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami supaya kami bisa sama-sama dengan rendah hati belajar untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. PowerPoint bisa ditampilkan? Oke. Nah Bapak Ibu, bulan ini kita bicara tentang impactful life. Kehidupan yang memberi dampak. Ya. Ada sebuah pernyataan berkata sebaik-baiknya orang adalah orang yang memberi manfaat. Orang yang memberi dampak, orang yang memberi arti dan makna. Kehidupan bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu, saya percaya ini bukan benda yang asing buat Bapak Ibu Saudara. Siapa yang di rumah nggak punya charger? Semua punya ya? Yang punya HP pasti punya charger. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah ini Bapak Ibu adalah sebuah produk, sebuah karya yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Setuju enggak Bapak Ibu? Ya, banyak orang kemudian kalau kehilangan ini pusing ya. Karena sebentar lagi HP-nya akan tidak berfungsi, tidak dapat lagi digunakan karena baterainya ngedrop ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa charger ini sangat memberi manfaat, sangat menolong ya dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Dan memang inilah tujuan daripada diciptakannya, dibuatnya charger ini untuk menolong, menjawab kebutuhan setiap kita dalam aktivitas keseharian kita. Nah, saya percaya semua orang sangat-sangat bersyukur dengan adanya charger ini. Ya, nah oleh karena itu Bapak Ibu, waktu saya coba pikirkan bahwa alat ini diciptakan untuk menolong kita, bukan untuk menolong dirinya sendiri. Setuju? Nah alat ini kemudian akan memberi manfaat ketika dia dicolokkan ke sumber listrik. Ya, lalu kemudian listrik itu disalurkan ya ke HP kita. Jadi dia cuma alat perantara saja. Setuju enggak Bapak Ibu? Ya, jadi charger ini ada bukan untuk kepentingannya dia. Dia diciptakan untuk menjawab sebuah kebutuhan. Bukankah sama halnya dengan kehidupan kita? Ya, bahwa saudara dan saya diciptakan untuk sebuah tujuan di dalam setiap kehidupan kita. Kita ini seperti charger ini. Ya, selama charger ini tidak tercolok ke sumber listrik, dia hanya sebuah alat saja. Tapi tetap namanya charger, tapi tidak berfungsi, mati. Ya, tapi selama dia terhubung dengan arus listrik, sumber listrik, kapanpun ya kita dapat menerima aliran listrik melalui charger ini. Tapi begitu charger ini terlepas dari sumber listrik, dia tidak berguna lagi. Dia mati, dan sekalipun Bapak Ibu colok setiap hari sepanjang hari, dia tidak akan memberikan sumbangsi apapun. Dia tidak memberikan manfaat apapun. Jadi dia harus terhubung ke sumber listrik. Nah, Bapak Ibu, dia harus menerima dulu listrik, baru dia kemudian bisa menyalurkan aliran listrik itu untuk menolong supaya handphone kita bisa terisi baterainya. Dayanya itu bisa terisi, ya. Nah, Bapak Ibu, demikian juga saudara dan saya adalah produknya Tuhan. Setuju? Kita diciptakan oleh Tuhan ya untuk sebuah tujuan, ya. Kalau kita nggak terhubung sama Tuhan, maka kemudian kita tetap seorang anak manusia, tapi tidak memberikan kontribusi apa-apa pada tujuan Tuhan. Kita tetap bisa melakukan aktivitas, tapi fungsi kita mati. Karena apa? Karena kita tidak memberi manfaat
pada tujuan kerajaan Allah, pada kehidupan di dalam orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Kejadian, pasalnya yang pertama ayat yang ke-28, Bapak Ibu akan menemukan dikatakan demikian. Kejadian 1 ayat 28 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah memberkati mereka setelah Tuhan menciptakan Hawa, ya, dan memberikan Hawa ini kepada Adam. Dikatakan Tuhan kemudian memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, jadi yang pertama-tama Tuhan lakukan apa? Dia memberkati Adam dan Hawa lebih dulu. Adam dan Hawa kemudian menerima berkat Tuhan. Baru kemudian Tuhan suruh mereka beranak cucu lah. Jadi prinsipnya gini, kita selalu menerima lebih dulu sebelum kita bisa memberikan sebuah dampak, manfaat, kebergunaan kepada ciptaan yang lainnya. Betul? Ya. Jadi kita menerima dulu, Tuhan memberkati kita dulu karena Tuhan itu sumbernya. Semua yang kita bisa beri itu karena kita telah lebih dahulu menerimanya. Itu jangan lupa Bapak Ibu. Ya, charger ini bisa kemudian memberikan daya kepada HP kita karena dia telah lebih dulu menerima aliran listrik dari sumber listrik Bapak Ibu. Nah, mari Bapak Ibu perhatikan ya, Alkitab berkata Tuhan memberkati manusia. Lalu Tuhan berfirman, beranak cuculah. Nah, kata beranak cuculah dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata be fruitful, ya, berbuah. Nah, ini kemudian menjadi menarik. Kenapa Tuhan menggunakan kata berbuahlah dan bermultiplikasilah dan melipat gandalah, ya, bertambah banyak. Nah, Bapak Ibu, kenapa Tuhan pakai istilah berbuah? Karena buah itu selalu lekat, ya, selalu dikaitkan dengan yang namanya pelipat gandaan. Setuju Bapak Ibu? Enggak ada kita tanam satu biji mangga, buahnya cuma satu. Enggak. Buah itu selalu berkaitan dengan multiplikasi, pelipat gandaan. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan pakai buah, istilah buah? Karena apa? Karena buah tidak pernah untuk dirinya sendiri. Setuju? Ya, buah itu untuk orang lain. Tidak ada pohon kemudian menikmati buahnya sendiri. Setiap kali dia berbuah, dia memberi hidupnya untuk terpakai, untuk dinikmati oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, kemudian waktu manusia jatuh dalam dosa, tujuan itu kemudian menjadi berubah. Manusia kemudian lebih berfokus kepada dirinya sendiri. Itu akibat dari dosa. Namun coba Bapak Ibu lihat apa yang Tuhan kerjakan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Tuhan kemudian melakukan sesuatu untuk mengembalikan manusia kepada tujuannya. Bahwa kita diciptakan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi ada tujuan yang lebih besar yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Nah, coba lihat 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19. Dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari apa? Cara hidupmu yang sia-sia. Berarti selama kita belum ditebus oleh Tuhan, kita sedang menjalani kehidupan cara hidup yang sia-sia. Saya percaya tidak ada seorang pun mau menjalani kehidupan yang sia-sia, betul? Kita mau semua hidup kita bermanfaat. Memberi arti, memberi makna bagi kehidupan ini. Kita mau diingat sebagai orang yang baik. Kita mau diingat sebagai orang tua yang baik. Ya, kita mau diingat sebagai tetangga yang baik. Anggota gereja yang baik. Ya, teman sekolah yang baik. Dan karyawan yang baik. Majikan yang baik. Ya, kita mau itu. Nah, tapi perhatikan, selama kita belum ditebus,
maka kita sedang menjalani cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang cuma bisa gini, nerima, tapi nggak pernah berbagi. Berfokus pada diri kita sendiri. Nggak mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Ya, nanti kita akan coba renungkan bersama-sama. Ya, cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dari siapa? Adam dan Hawa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, lihat hal pertama yang dilakukan oleh Adam. Tidak mau disalahkan. Ya, kemudian mempertahankan diri sendiri. Yang salah itu pertama, Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat apa yang Adam katakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ya, yang tempatkan kan Tuhan. Berarti salah dong Tuhan. Lalu yang kedua, perempuan ini. Ya, coba nanti kalau kita ingat-ingat dalam kehidupan kita, kalau lagi bertengkar kan, kita saling menyalahkan. Mestinya kamu tuh gitu ya. Nah, itu kebiasaan dan itu warisan, dikatakan warisan dari nenek moyang kita. Ada yang masih kayak begini? Enggak ya, kita udah ditebus ya. Berarti cara hidup kita jangan lagi cara hidup yang sia-sia. Yang sia-sia itu artinya gini, enggak ada gunanya. Ya kan? Sia-sia aku tolong kamu, artinya enggak ada gunanya aku tolong kamu gitu ya. Nah, Tuhan enggak mau Bapak Ibu kita jalani kehidupan yang tidak berguna. Tuhan mau kita memberi dampak. Nah, perhatikan. Cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa cara hidup yang sia-sia hanya bisa diperbaharui ketika kita menerima karya penebusan yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Tidak bisa dengan upaya Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak bisa dengan kekuatan kita. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan apa yang menjadi kata sia-sia itu menggunakan kata mataios. Ya, dari bahasa Yunani mataios, sia-sia. Ya, ada beberapa makna ya yang dapat kita tarik sebagai sebuah pembelajaran buat kita, bahwa cara hidup yang sia-sia itu maksudnya begini, cara hidup yang percuma. Ingat seorang tuan tanah ketika dia datang ke kebun anggurnya, dia temukan ada satu pohon yang tidak berbuah. Padahal sudah 3 tahun dia dikasih kesempatan. Pernah baca itu? Ya, lalu si pengelola kebun bilang gini, majikan, bos, kasih kesempatan 1 tahun lagi. Karena kenapa dia minta 1 tahun kesempatan lagi? Karena majikannya sudah marah dan berkata, percuma dia ditanam di tempat ini. Nah, kata percuma itu mataios. Sia-sia. Ya, hidup enggak ada gunanya. Makan tidur enggak mau kerja, malas. Nah, gitu kan. Seringkali kan kita ngomel kan gitu, percuma kamu. Ya, sekolah tinggi-tinggi tapi enggak mau kerja. Wah, itu menggambarkan sebuah cara hidup yang tidak memberi faedah, ya. Sia-sia, percuma, ya, profitless, tidak menguntungkan. Ya, cara hidup yang tidak menguntungkan. Nah, Tuhan itu tebus kita. Jangan lagi miliki cara hidup yang tidak menguntungkan. Nah, kalau kita buah itu, ya, selalu tujuannya gini, memberi keuntungan bagi si pemilik dan juga bagi orang lain. Ya, jadi kata sia-sia cara hidup yang tidak menguntungkan, cara hidup yang empty, kosong, nggak ada isinya. Ya, karena nggak ada isinya kita nggak bisa membagi, kita kosong. Lalu apalagi unproduktif, tidak menghasilkan apa-apa, tidak produktif. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa diciptakan, tidak ada karya, tidak ada yang bisa kita sumbangsikan kepada orang lain. Jadi kita hidup itu hanya semata-mata untuk diri kita sendiri.
Bahkan keluarga juga tidak merasakan manfaat dari kehadiran kita di tengah-tengah keluarga. Loh, ada orang-orang yang hadir di dalam keluarga, tapi itu tidak memberikan manfaat, malah menyusahkan. Dan yang terakhir, tidak berguna. Jadi Tuhan menebus kita dari cara hidup yang pertama, yang sia-sia, yang percuma. Dari cara hidup yang tidak menguntungkan. Dari cara hidup yang kosong. Dari cara hidup yang tidak produktif. Dari cara hidup yang tidak berguna. Kalau kita ditebus dari cara hidup itu, berarti kan kita itu dikembalikan kepada apa? Kondisi yang satu. Pertama, kehidupan kita memberi manfaat. Kehidupan kita memberikan keuntungan. Kehidupan kita itu berisi. Ya, kehidupan kita itu produktif, bisa menghasilkan dan memberikan karya dalam kehidupan. Kehidupan kita kemudian menjadi berguna. Bapak Ibu, kalau kita berkata, saya percaya kepada Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu harus meninggalkan cara hidup yang sia-sia ini. Ya, Bapak Ibu harus kemudian beralih menjadi kehidupan yang memberi dampak. Dari zero to hero, ya kan? Dari nol, ya, dari tidak bisa apa-apa, dari kehidupan yang kosong, kemudian menjadi pahlawan. Pernah Bapak Ibu lihat pahlawan, ya, itu hidup untuk dirinya sendiri? Tidak. Kalau disebut pahlawan, berarti dia telah melakukan sebuah tindakan yang memberikan manfaat, keuntungan yang besar bagi rajanya atau bagi negaranya. Daud punya 3 triwira, pahlawan yang gagah perkasa. Disebut pahlawan karena ketiga triwira ini selalu gini, ngerti hati rajanya. Satu kali Daud itu cuma bergumam dan berkata, seandainya aku bisa minum air dari sumur di Bethlehem. Padahal waktu itu Bethlehem dikuasai oleh musuh. Semua tentara musuh berkeliling berkemah karena mereka perlu sumber air. Daud kemudian ada di pelarian. Cuma bilang begini, seandainya aku bisa minum air dari sumber mata air Bethlehem. Tiba-tiba 3 triwira ini, pahlawan ini yang disebut pahlawan, itu ngerti hati rajanya. Ambil inisiatif, tidak diminta. Daud cuma berkeinginan, tidak minta, tidak suruh mereka pergi. Tiba-tiba mereka gini, berangkat. Mereka terobosi perkemahan musuh. Mereka ambil air, datang kepada Daud dan berkata, Tuanku Raja, ini air yang Tuanku Raja inginkan. Daud bilang, bagaimana mungkin aku bisa minum dari air yang kemudian mereka pertaruhkan nyawanya. Itu pahlawan. Dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk kepentingan rajanya. Betul? Nah Bapak Ibu, nah Tuhan sudah beli kita. Dan kita ini miliknya Tuhan. Betul? Ya. 2 Korintus 5 ayat 15. Bahwa semua orang itu telah dibeli, ya, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tuhan mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu tebus kita supaya kita tidak lagi hidup sia-sia, kosong. Tapi kembali terhubung sama Tuhan, lalu kemudian kita terisi, lalu kita bisa memberi kehidupan kita menjadi dampak bagi banyak orang. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, tema kita bukan ini, bukan zero to hero, tapi be impactful, menjadi dampak. Ya, ingat, dari kosong mari kita menjadi pahlawan. Ya, yang hidup untuk kepentingan yang lebih besar lagi, untuk tujuan kerajaan Allah, tujuan Tuhan menciptakan kita. Ya, selama kita terhubung dengan Tuhan, maka saudara menerima sesuatu dari Tuhan dan saudara bisa membagi sesuatu untuk orang lain, untuk kepentingan raja kita. Tapi selama Bapak Ibu tidak terhubung sama Tuhan, seperti charger tidak terhubung sama listrik, Bapak Ibu bisa tetap jadi orang Kristen, tapi tidak berdampak. Kosong,
Enggak ada isinya. Kita ini cuma alat. Begitu kita terhubung sama Tuhan, saudara menerima semua apa yang ada pada Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, hikmat, pewahyuan, pengurapan, talenta, apalagi apa yang Bapak Ibu butuhkan. Penyediaan ilahi, berkat keuangan, keberhasilan, keberuntungan. Apa yang Tuhan tidak punya. Tuhan punya semuanya. Begitu saudara terhubung sama Tuhan, saudara tuh menerima sumber yang tidak pernah habis-habisnya, yang tidak terbatas. Sehingga begini, ketika seseorang membutuhkan kita, kita bisa melepaskan semua yang bisa menjawab kebutuhan mereka. Itu kehidupan yang memberi dampak. Begitu kita putus sama Tuhan, begitu manusia jatuh dalam dosa, putus hubungan dengan Tuhan. Kemudian manusia mati. Secara spiritual, hidup bagi diri sendiri. Tidak mikirkan orang lain Bapak Ibu. Nah hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara. Yuk mari kita sama-sama belajar. Kehidupan itu selalu dimulai gini. Menerima dulu, baru memberi. Tuhan memberkati, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Be fruitful. Berbuahlah supaya kehidupanmu dapat dinikmati, ya, supaya kehidupanmu memberi dampak dan manfaat. Nah, beberapa orang hanya mau mengambil manfaat, menerima manfaat, tapi tidak pernah memberi manfaat dalam kehidupan ini. Sepanjang hidup mereka cuma mau menerima. Mereka nggak siap ditantang untuk kemudian membagi kehidupan mereka bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan yang berdampak adalah kehidupan yang memiliki arti penting. Bukan hanya bagi kerajaan Allah, tapi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu mempengaruhi dunia kita secara positif. Dengan apa? Dengan talenta yang Bapak Ibu punya. Dengan karunia, dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari di mana kita ada. Memberi dampaklah. Ingat, kita telah menerima lebih dahulu dari Tuhan. Selalu begitu. Tuhan suruh kita mengampuni karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Betul? Tuhan suruh kita memberi karena Dia telah lebih dulu memberi kepada kita. Tuhan suruh kita mengasihi karena Dia telah lebih dulu mengasihi kita. Ingat, saya pernah bilang bahwa semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu kemudian menjadi investasi, lalu memberi impartasi. Jadi nggak pernah berhenti sama dalam diri kita. Seperti charger ini nggak pernah berhenti. Ya, selama dia terhubung dengan listrik, dia selalu memiliki sumber daya listrik. Nggak pernah berhenti buat dirinya. Begitu dia terhubung ke HP, dia mengalirkan semuanya. Seberapa banyak? Sebanyak yang dibutuhkan HP itu. Dia memberikan berapa? Full. Kenapa? Karena dia punya banyak. Itu sebabnya. Mari saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Pemberi tidak pernah kekurangan. Orang yang murah hati. Orang yang suka memberi. Tidak pernah kekurangan. Percaya itu. Saya telah melihat orang yang murah hati melepaskan berapapun. Tuhan sudah menyediakan berapapun yang harus dia lepaskan. Kenapa? Karena dia terhubung dengan sumbernya. Waktu dia memberi, dia enggak langsung miskin. Bapak Ibu pikir Sakius langsung melarat begitu setelah dia memberikan separuh hartanya untuk orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang dia pernah minta lebih dari yang diharapkan? Enggak. Bagi dia telah menerima Yesus. Kekayaan yang tidak terhitung di dalam dirinya. Dia sudah kaya secara spiritual lebih dulu. Itu sebabnya begitu Tuhan sentuh dia langsung melepaskan kebaikan. Karena dia telah disentuh oleh sang kebaikan. Menyentuh kebaikan hatinya lalu melepaskan kebaikan. Satu kota Yeriko digegerkan dengan apa yang dia lakukan.
Selama ini dia dicela, selama ini orang menganggap dia sampah masyarakat. Tapi hari itu orang melihat begini, ini orang kemudian berubah. Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak bertemu dengan Yesus. Kalau kita tidak berubah, masih hidup mikir diri sendiri. Mau memberi masih mikir-mikir. Mau menolong masih mikir-mikir. Mau melepaskan bantuan masih mikir-mikir. Saya masih susah kok. Saya juga masih butuh. Terus Bapak Ibu, kapan Tuhan mau melepaskan yang lebih besar kalau cuma hanya untuk diri kita sendiri? Mari menjadi bermanfaat. Amin. Nah, Bapak Ibu, coba pikirkan sejenak tentang kehidupan kita. Terbanyak kita kemudian memikirkan ya tentang cara pandang kita itu kemudian berpikir begini. Apa yang sudah saya terima selama ini? Lalu kemudian kita berpikir juga tentang pencapaian-pencapaian yang sudah saya dapatkan. Tapi berbeda kalau kita melihat dari sisi sebagai seorang murid Kristus. Murid Kristus selalu melihat gini, kehidupan yang memberi dampak. Bagaimana menolong orang lain untuk menjadi seperti Yesus. Tahu apa tujuan Yesus datang ke dunia? Memberi dan melayani. Dan seorang murid Kristus harus menjadi seperti gurunya. Dia datang untuk memberi dan melayani. Dua pilar gereja kita yang menopang gereja ini bergerak pada rencana Tuhan. Yang pertama adalah kasih persaudaraan, brotherhood. Ya. Kasih persaudaraan itu penting. Ya. Giving, serving, memberi dan melayani. Pertama kasih persaudaraan, yang kedua adalah gini, kehambaan. Bahwa semua kita adalah hamba Tuhan, betul? Apa tugas hamba? Memberi dan melayani. Beri hidupnya, layani orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidupnya. Gereja kita harus menjadi gereja yang dikenal gini. Kita ini saudara, kita ini keluarga. Kau penting bagiku, tanpa kau ada sesuatu yang kurang dalam hidupku. Kita harus bangun budaya itu. Keluarga, kasih persaudaraan. Alkitab dengan jelas berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Jadi dirawat baik-baik. Sekalipun kita beda suku, beda usia, beda pendidikan. Tapi di dalam Tuhan kita satu. Amin. Ya, yang kedua, nilai kehambaan itu harus dibangun. Ketemu orang itu selalu begini, aku bisa bantu apa? Ya kan? Orang begitu membutuhkan pertolongan saudara, pastikan gini, aku orang yang pertama hadir. 2 hari yang lalu, mamanya Dela meninggal. Ya, saya baru tiba dari Jakarta, baru rebahan begini. Terus tiba-tiba Dela telepon, nangis dan berkata, Om, kayaknya mama gak bernafas. Saya bilang gini, udah, saya kesana. Kenapa? Keluarga. Kehadiran kita itu penting. Saya telepon semua full time. Yuk hadir. Walaupun kita gak tahu mau buat apa. Tapi hadir saja. Itu sudah sangat memberi keuntungan. Memberi manfaat. Memberi semangat. Kasih support. Siapa tahu apa yang ada yang kita bisa lakukan. Beberapa hadir. Kemudian kita coba eksekusi apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu, karena orang sudah mulai panik. Aduh gimana apa yang harus dilakukan. Nah kita yang lagi fresh begini, sudah. Gak usah banyak pikir. Saya langsung telepon. Loka Buana, tolong kirim mobil, jemput dan selesaikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan harus menambahkan sesuatu dalam hidup orang lain. Setuju? Ya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang tokoh ini dan saya sangat tertarik karena memang tokoh ini memberi dampak yang luar biasa untuk satu kota, untuk banyak orang. Nah, siapa dia? Dorcas atau Tabita. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ya, Tabita ini yang pertama Bapak Ibu, saya mau dengan cepat. Tabita ini dikenal sebagai murid Kristus. Ya, coba kita lihat ayat ini. Dia dikenal sebagai seorang murid Kristus.
namanya Tabita. Di Yope, di satu kota namanya Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani namanya adalah Dorcas. Jadi dia seorang murid, dia seorang pembelajar, ya. Karena dia murid Kristus, tentu dia bukan hanya belajar tentang Kristus, tapi dia mau menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu tahu apa yang Yesus lakukan? Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 38 berkata, Yesus berjalan dari kota dan ke desa, berkeliling sambil berbuat baik. Alkitab catat, dia ke kota dia berbuat baik, dia ke desa dia berbuat baik. Yesus berkeliling sambil jalan, apa yang dia bisa lihat, dia bisa tambahkan, dia bisa tolong, dia tolong. Yesus berjalan sambil berbuat baik. Nah, sebagai seorang murid, kemudian Tabita tahu apa yang dia harus lakukan. Aku bukan hanya belajar tentang Yesus. Aku bukan hanya menerima keselamatan. Puji Tuhan, saya mati masuk surga. Enggak berhenti sampai di situ. Dia tahu dia ditebus dari cara hidup yang sia-sia, dari cara hidup yang percuma, dari cara hidup yang tidak produktif, dari cara hidup yang kosong, dari cara hidup yang tidak berguna. Sekarang aku harus berguna. Apa yang dia lakukan? Dia pakai ergonnya. Dan orang-orang tidak perlu ditanya apakah dia seorang murid. Semua tahu. Bahkan Alkitab memberi kesaksian. Ada seorang murid yang bernama Tabita atau Dorcas. Bapak Ibu, Dorcas ini dikenal sebagai seorang murid. Yang kedua, dia juga dikenal karena perbuatannya yang baik. Ya, coba kita lihat. Dikatakan perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Ergon agathos. Ingat Efesus 2 ayat 10? Ya, perempuan ini bukan sesekali berbuat baik. Banyak sekali, full, penuh dengan kebaikan. Ya, perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah sambil menangis. Ini ayat 39, janda-janda itu waktu Dorcas meninggal, Tabita meninggal, mereka datang ke rumah Tabita sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ya, bahwa Dorcas ini dikenal sebagai orang yang penuh dengan kebaikan. Banyak sekali berbuat baik. Jadi jelas kita kemudian dapat memahami karakter daripada Dorcas ini. Ya, dia melakukan sesuatu perbuatan baik, ergon agathos. Kira-kira apa yang dia lakukan? Minggu lalu kita sudah belajar apa? Dia membuat pakaian. Bisanya jahit, ya. Selain jahit, apa yang dia bisa lakukan? Aku punya beberapa duit, jadi aku tolong janda-janda. Orang yang kekurangan dikasih sedekah, persembahan untuk menjawab kebutuhan mereka. Dia bukan hanya kasih pakaian, dia kasih apa yang ada padanya. Apakah dia kekurangan? Tidak. Alkitab mencatat. Waktu dia hidup, dia terus memberi. Dia terus bikin pakaian. Wow. Banyak sekali. Full, penuh dengan kebaikan. Artinya tidak ada batasan dalam upaya berbuat baik. Tidak ada batasan. Ya, dia melakukan semua macam kebaikan untuk semua orang yang dia bisa bantu. Wow, untuk kebaikan tidak ada batasnya. Ya, kemudian dia bukan kadang-kadang, tapi dia orang baik sepanjang waktu. Itu Dorcas. Ya,
Dia tidak menunggu hari Minggu, baru bersikap baik, baru berbuat baik. Enggak. Sepanjang waktu. Selama hidupnya. Dia banyak sekali berbuat baik. Dia banyak sekali memberi sedekah. Dia tidak menunggu sampai orang-orang di sekitarnya bilang gini, bisa dong bantu aku. Enggak. Dia melakukannya karena itu ergonnya. Dia hidup di dalamnya. Aku bisanya jahit, bikin baju. Aku lakukan itu seperti untuk Tuhan. Dan dia terus lakukan. Ya, Bapak Ibu, ini pribadi yang penuh dengan kebaikan. Apalagi yang kita bisa lihat. Pertama dia murid. Yang kedua dia kemudian membuat pakaian. Dia memberi sedekah. Dan Tabita juga dikenal dan diingat karena kasihnya kepada orang lain. Alkitab mencatat dia memberi sedekah. Ya, coba perhatikan. Semua janda. Kalau Alkitab berkata semua, itu berarti tidak ada yang luput. Datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya. Mereka, siapa mereka? Semua janda ini. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian. Berarti Bapak Ibu, semua menerima, betul? Semua mendapatkan baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Kemudian ini ayat 41, setelah Petrus datang, kemudian Petrus memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Jadi ternyata bukan janda-janda saja, orang-orang kudus, orang-orang percaya. Karena Paulus pernah mengajar berkata begini, kalau kita harus berbuat baik kepada semua orang, terutama saudara seiman. Makanya prioritasnya dia orang-orang kudus dan juga janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata memberi sedekah itu dalam bahasa aslinya itu memiliki makna gini. Sesuatu seperti begini. Kasih yang ditampilkan, ya. Kasih yang dinyatakan. Jadi Dorcas itu melakukan lebih dari sekedar dia mengatakan gini, aku mengasihimu. Enggak. Dia bukan hanya berkata aku mengasihimu, tapi dia menyatakannya dalam tindakan bahwa aku sungguh-sungguh mengasihimu. Nah, kita kan sering nyanyi, ku cinta keluarga Tuhan. Tapi enggak ada tindakannya. Dorcas beda. Dia menyatakan kasihnya bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan tindakan. Apa yang aku bisa bantu. Waktu dia dengar ada janda karena suaminya barusan meninggal dan susah. Dia buatkan pakaian. Dia beri sedekah, persembahan sebagai wujud kasihnya. Dia bukan hanya berkata, aku mengasihimu, aku memperhatikanmu, aku mendoakanmu. Tapi dia nyatakan dalam sebuah tindakan. Bapak Ibu, hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu 3 kunci secara cepat. Bagaimana kemudian kita bisa memiliki kehidupan yang memberi dampak kepada banyak orang. Jadi bukan hanya Dorcas saja yang bisa melakukannya. Saudara dan saya juga bisa melakukannya. Amin. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang tidak berguna, yang tidak berdampak. Berarti kita gak boleh lagi ada di tempat seperti itu. Cara hidup yang seperti itu. Ingat, setiap kita punya ergon masing-masing kan? Setiap kita punya pekerjaan baik yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Sudah ada. Persoalannya adalah kita perlu mengalahkan semua keinginan-keinginan daging yang membawa kita cuma mikir diri sendiri saja. Mari yang pertama. Bapak Ibu, bagaimana rahasia kemudian kita bisa menjadi pribadi yang memberi dampak, memberi manfaat, berguna, produktif, ya, tidak kosong, punya isi, bisa dibagikan kepada banyak orang. Yang pertama Bapak Ibu, saudara harus tahu lebih dulu identitas kita di dalam Kristus.
Kenali identitas kita. Karena identitas kita itu kemudian akan membuat keunikan dan perbedaan. Keunikanmu membuat perbedaan. Nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, identitas kita itu adalah keunikan kita. Dan keunikan kita pasti akan membuat perbedaan. Kok bisa gitu? Mari kita akan lihat di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Ayat 13-14, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Betul? Ya, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Dunia itu apa? Dunia itu tempat di mana kita berpijak. Itu dunia kita. Kalau kita lagi ada di toko, itu dunia kita. Berilah dampak bagi dunia kita. Berilah pengaruh dan manfaat bagi apa saja dan siapa saja yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu kalau perhatikan Injil Matius pasal 5 tadi, ya, dikatakan kamu adalah terang dunia. Bukan kamu seperti terang dunia. Kalau seperti itu bukan terang. Seperti terang berarti bukan terang. Ya, seperti Yuli. Ah, itu berarti bukan Yuli. Ya kan? Seperti Pak Rudi, berarti bukan Pak Rudi. Seperti, ya. Kan kadang-kadang kita lihat seseorang, tiba-tiba kita teringat, seperti ini loh gitu. Ya. Hari Jumat yang lalu kami ke Jakarta. Kami lagi ada di rumah sakit, terus saya lagi potret seseorang. Istri saya bilang, lagi potret siapa? Gitu. Coba lihat baik-baik. Seperti Pak Derajat, saya bilang gitu. Dilihat dari samping, iya memang benar seperti Pak Derajat. Tapi bukan Pak Derajat. Cuma seperti. Alkitab bilang begini, kamu adalah terang dunia. Itu identitas kita. Jadi kita tidak menjadi terang. Saudara adalah terang. Mari kita menjadi terang dunia. Berarti belum. Kan baru mau jadi. Alkitab berkata kita ini terang. Jadi saudara terang. Saudara itu garam. Itu identitas kita. Dan keunikan ya daripada garam dan terang itu selalu gini. Membuat perbedaan. Taruh saja di mana garam, itu pasti membuat perbedaan. Sekecil apapun terang yang muncul di tengah kegelapan selalu membuat perbedaan. Bukankah Alkitab berkata bahwa kita memang berbeda dengan dunia ini? Jadi memang kita ini punya kekuatan membuat perubahan, membuat pembedaan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi ciri umum garam dan terang adalah keunikannya. Ya, dia membuat perbedaan. Tidak ada yang seperti garam, betul? Tidak ada yang seperti terang. Garam beda sama merica, betul enggak? Beda kan? Terang beda sama putih. Dan terang itu bukan putih. Putih itu bukan terang. Terang ya adalah terang. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu pernah enggak satu kali misalkan Bapak Ibu datang, ya, ada satu kelompok teman-teman kita lagi ngobrol, lagi ngerumpi tentang seseorang. Begitu kita datang, mereka langsung bilang, berhenti, jangan ngomong lagi. Itu perbedaan yang sedang kita buat. Kehadiran kita menghentikan mereka. Enggak, jangan ngomong ngerumpi. Ada orang baik datang. Ya kan? Tiba-tiba begitu kita datang mereka berhenti ngerumpi. Tiba-tiba langsung ngomong, tadi makan apa ya? Padahal tadi lagi ngomongin tetangganya. Begitu kita hadir, terang itu kalau datang kasih pengaruh. Ya kan? Begitu kita datang, itu langsung berhenti. Ngomongnya yang benar. Bapak Ibu melihat sesuatu perbedaan, sebuah keunikan
dari hidup kita sangat jelas. Ya. Kemudian teman-teman kita ngobrol-ngobrol, yuk kita ke klub malam. Ya, ke tempat diskotik gitu. Ya. Begitu kita datang bilang, mau kemana? Aku ikut ya. Terus, enggak jadi. Gitu kan. Begitu kita datang langsung enggak jadi ke diskotik. Gitu kan. Jangan merasa begini, kayak saya kok jadi beda. Memang kita beda. Kehadiran kita kemudian membuat sebuah perubahan yang sangat signifikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk mempengaruhi dunia kita. Betul? Dia tidak panggil kita untuk menyelamatkan dunia. Karena Tuhan sudah menyelamatkan dunia. Tapi dia mau kita mempengaruhi dunia. Ya, kita dipanggil untuk membuat perbedaan, perubahan. Lewat apa? Dampak-dampak yang baik yang bisa kita lakukan. Ya, kita nggak bisa lakukan semuanya. Tapi paling tidak kita bisa melakukan sesuatu untuk sebuah perubahan. Kehadiran kita saja itu telah menambahkan sesuatu loh dalam kehidupan beberapa orang. Nah, apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Ya, dan itu adalah fungsi dari garam dan terang. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mau memberi dampak, yang pertama kenali identitas kita. Saya ini garam, saya bukan seperti garam, saya garam. Ya, jadi sekecil apapun pasti akan terlihat dampaknya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, definisikan gambar diri Anda. Definisikan, maksudnya gambarkan seperti apa Anda melihat dirimu sendiri. Waktu saudara melihat dirimu sendiri, coba gambarkan, aku ini seperti apa. Ya. Jadi coba Bapak Ibu pikirkan sejenak. Ya. Anggap lagi nih, Bapak Ibu sedang melihat sebuah cermin. Tadi mau ke sini bercermin semua ya. Lihat di cermin semua kan? Entah untuk melihat wajahnya, entah untuk menata rambutnya, entah untuk lagi make up, paling tidak kita melihat wajah kita. Nah, waktu Bapak Ibu melihat di cermin, coba bayangkan sejenak. Ya, bayangkan sejenak, ya taruh gambaran seperti apa waktu Bapak Ibu melihat hidupmu. Ya, taruh dalam pikiranmu. Oke, Bapak Ibu sudah ingat? Oh, waktu kita lihat wajah kita, ya. Ya, lalu sekarang menurut Bapak Ibu, apa yang Tuhan lihat ketika dia melihat saudara? Kira-kira sama enggak? Saudara lihat diri saudara di cermin, sama enggak dengan waktu Tuhan melihat saudara? Kenapa hidungku pesek? Kok masih banyak jerawat? Kok rambut sudah mulai putih-putih? Kok sini kok mulai keriput ya, kok banyak ini level-level sudah nih ya, lipatan-lipatan. Kita mulai melihat kekurangan kita mulai melihat kelemahan kita. Nggak ada lagi rasa syukur yang kita lihat. Ya, kita mulai melihat gambaran diri kita yang saya ini memang tidak bisa apa-apa ya. Aku kok tidak kayak temanku ya. Temanku kok ganteng ya, cantik, kok papanya kaya. Wah, kita mulai melihat-lihat bahwa kita ini tidak berarti. Sementara Tuhan bilang begini, kau berharga, aku mengasihimu. Aku tebus kamu dengan darahku. Karena kau penting, kau berguna, kau milik kepunyaanku. Beda kan? Jangan melihat diri kita, itu tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu bisa apa-apa karena ada Tuhan yang bisa lakukan apapun ada di dalam dirimu. Kita mungkin bisa berkata aku tidak punya apa-apa seperti dia. Tapi kita punya Yesus yang punya apa-apa. Saya selalu ingat, ya Pak Kris Manusama tuh ngomong sama saya, San, kalau kamu ngobrol sama orang kaya, gak usah banyak berdebat soal keuangan gitu ya. Gak apa-apa, diam aja. Tapi kalau sudah bicara tentang Tuhan, jangan pernah mau kalah. Karena Tuhan kita hebat. Kita mungkin kalah dalam jumlah kekayaan. Tapi soal Tuhan kita selalu nomor satu. Kita pilihan Tuhan. Kita dibeli dengan darah yang mahal. Darahnya Tuhan sendiri. Nah,
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Saudara perlu mulai memberi gambaran. Aku ini loh anak raja. Aku ini anak raja. Bapak Ibu percaya saya ini anak raja? Ya, nanti saya tunjukkan nanti waktu kita ketemu di surga ya. Siapa raja saya? Raja di atas segala raja. Dan saya putranya. Saya ini anak Allah. Ya, bapak saya itu kaya. Masa saya melarat? Bapak saya kaya. Dan dia berkata, aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Loh, enak. Saya menggambarkan diri saya anak Allah, saya tidak mungkin kekurangan. Karena bapak saya punya segalanya. Dia sudah bilang sama saya, kau anakku, aku akan penuhi semua kebutuhanmu. Jangan khawatir tentang makan, minum, pakai. Sampai hari ini saya tidak khawatir tentang makan, minum, pakai. Kenapa? Karena saya tahu saya milik Bapa di surga. Nyawa aja dia kasih. Apalagi cuma urusan makan, minum, pakai gitu. Saya dulu tidak berani bermimpi punya rumah. Sekarang malah dikasih rumah. Saya tahu siapa saya. Saya anak raja. Saya anak Allah. Saya tidak pernah malu ketemu siapapun. Walaupun latar belakang saya, background orang tua saya kurang menyenangkan. Tapi saya mengingat gini, enggak apa-apa, tapi itu penting, itu sejarah hidup saya yang kemudian membuat saya gini, bersyukur hari ini kemudian dari sampah Tuhan pungut saya menjadi produk yang penting dan berharga di tangan Tuhan. Nah, definisikan siapa saudara, harus tahu saya anak raja, saya anak Allah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk kemudian bisa memberi makna dampak kehidupan. Kalau kita melihat diri kita sendiri tidak berguna, bagaimana bisa buat kehidupan orang lain berguna? Ya, kita melihat diri kita sendiri tidak bisa apa-apa, bagaimana kita bisa lakukan apa-apa? Jadi caramu melihat dirimu itu penting Bapak Ibu. Makanya Tuhan itu datang lebih awal, dia berkata gini, kamu terang dunia, kamu anak-anak Allah. Semua mereka yang telah dibeli dengan darahnya diangkat menjadi anak-anak Allah. Mereka yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal yang pertama. Jadi kita anak-anak Allah. Setuju Bapak Ibu? Allah itu berkuasa, berdaulat, hebat. Ya, jadi mulailah Bapak Ibu bertanya pada dirimu sendiri. Ya, saya benar-benar ingin hidup saya itu terlihat seperti apa. Saudara itu pengennya hidup saudara itu terlihat seperti apa dan menjadi apa. Itu tanya. Ya, di sisa hidup saya ini, saya mau jadi seperti apa ya? Saya mau jadi apa ya? Saya mau terlihat seperti apa? Saya mau terlihat sebagai pribadi yang orang kemudian bisa mengenal Tuhan lewat hidup saya. Yang kemudian saya bisa tambahkan sesuatu dalam kehidupan orang lain. Berbagi kehidupan, tolong, layani, upgrade orang lain, lakukan apapun yang bisa. Kemudian orang kemudian mendapatkan keuntungan dari Tuhan melalui saya. Karena saya cuma alat saja. Saya terima dari Tuhan, saya kemudian lepaskan. Apa yang kita terima dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Semua itu datang dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Ya, saudara mau jadi orang seperti apa? Bagaimana saya bisa melayani Tuhan dalam kapasitas yang lebih besar lagi? Apa pengaruh yang saya ingin lepaskan dalam kehidupan di sisa kehidupan saya ini? Ya, saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan hidup. Ya, tahun ini 53 tahun. Ya, enggak tahu berapa lama, berapa panjang lagi. Tapi saya pastikan bahwa Tuhan, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya pengen semua itu kemudian dilepaskan untuk kepentingan Tuhan, kepentingan kerajaan Allah. Tolong orang, bangun orang, berkati, ya. Kemudian memimpin keluarga saya untuk menjadi orang-orang yang kasih hidup juga bagi Tuhan. Yang cara hidupnya tidak sia-sia, tapi berguna. Menjadi pribadi yang berdampak. Bapak Ibu yang terakhir.
Coba next. Yang terakhir, jadikan karya kita itu terlihat. Ya, biarkan karya Anda itu terlihat. Nyatakan perbuatan baikmu dalam tindakan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan. Mau jadi berdampak tapi tidak mau lakukan apa-apa. Berkaryalah Bapak Ibu. Lakukan sesuatu. Ya, Tabita, Dorcas cuma bisa jahit. Tapi dia memutuskan, aku bisanya jahit. Jadi aku lakukan. Biar orang bisa lihat, biar orang bisa rasakan. Nyatakan itu dalam tindakan. Aku punya uang, aku bisa beri sedekah supaya mereka bisa makan, mereka tidak kekurangan. Mereka bisa bayar uang sekolah, aku bisa tolong, apa yang aku bisa tolong, aku akan tolong. Ingat, pemberi tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan akan terus supply. Kenapa? Karena itu, untuk itu kita hidup. Supaya kita memberi dampak. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Matius tadi tentang terang dunia, bukankah dikatakan kota yang ada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi? Ya kan? Kota yang ada di atas gunung pasti terlihat. Jadi terang itu tidak bisa disembunyikan. Makanya Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka lihat, bukan mau pamer Bapak Ibu. Tapi orang kemudian perlu merasakan, menerima kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Lewat apa? Perbuatan baik kita. Lewat apa? Ergon kita. Bapak Ibu punya apa? Selalu dimulai dari apa yang kita punya. Dimulai dari mana? Dimulai di mana kita berada. Di situ pertama-tama kita memberi dampak. Mari jadi orang Kristen yang mewarnai dunia ini, yang mempengaruhi dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, coba Bapak Ibu lihat. Garam dan terang. Pengaruh kita, betapapun kecilnya, akan tetap terlihat. Betul? Terang sekalipun kecil di tengah kegelapan, tetap terlihat. Ya, gelap semua ya. Tiba-tiba Bapak Ibu di ujung sana ada lubang kecil dan di sebelah itu terang. Kelihatan enggak? Lubang kecil saja. Tetap kelihatan. Ada cahaya di situ. Walaupun cuma lubang kecil. Ya, pengaruh kita betapapun kecilnya akan tetap terlihat. Garam bisa dicicipi sekalipun sedikit saja. Bapak Ibu, garam. Iya kan? Terang tetap bisa terlihat. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, perlu upaya yang besar untuk membuat garam dan terang itu ditutupi. Bapak Ibu bikin sop, masukkan garam kebanyakan. Mestinya setengah sendok, jadinya 1 sendok. Perlu banyak yang kemudian harus dilakukan. Yang perlu ditambahkan untuk menutupi rasa asin itu, betul? Ya, kasih gula sebanyak-banyaknya. Itu susah menghilangkan rasa asin itu. Setuju enggak Bapak Ibu? Ya kan? Karena garam itu enggak bisa tidak terlihat dan dirasakan. Enggak bisa. Maunya kasih gula, salah ambil. Teh dikasih gula, masuknya garam. Ya kan? Saya tanya, butuh berapa banyak gula untuk membuat kemudian teh ini jadi manis? 1 sendok makan garam, kira-kira untuk membuat manis Bapak Ibu butuh 1 sendok gula untuk menutupi rasa asinnya. Enggak cukup. Enggak tahu apakah 10 sendok gula bisa menghilangkan rasa asinnya, saya rasa juga belum cukup. Mungkin 1 toples. Mungkin 1 kilo. Betul? Bapak Ibu,
jangan disembunyikan. Yesus bilang, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat. Jadi perlu dinyatakan dalam sebuah tindakan. Saya suka dengan gambar ini. Bapak Ibu, tindakan kecil. Tapi kemudian membuat begini, orang yang menerima kebaikan itu seperti menerima anugerah dari Tuhan. Cuma sendal. Tapi diberikan dengan hati, dinyatakan dalam kasih, itu kemudian menyentuh hati, nangis. Karena sepanjang berapa kilo saya jalan, tidak ada yang mau lihat saya, menyapa saya, menolong saya. Kemudian ada seorang pria, beda kulit lagi, jangan-jangan ini turis, lalu dia berikan, nak pakai sandal saya saja. Hanya sebuah tindakan kecil, tapi dapat dirasa. Langsung mempengaruhi hati, lalu kemudian mengubah kehidupan dari wanita ini. Biarkan karyamu terlihat, bukan mau pamer, supaya orang melihat Tuhan dalam hidup kita. Ingat, kita ini seperti charger, kita ini cuma alat. Ya, apa yang kita terima dari Tuhan, kita bagikan. Apa yang kita dapat dari Tuhan, kita lepaskan. Supaya apa? Orang mengalami Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Robert Louis Stevenson, dia adalah seorang penulis Skotlandia yang sangat-sangat terkenal di generasinya. Tapi masa kecilnya dia memiliki kondisi yang sangat buruk dalam kesehatannya. Nah, satu waktu di musim yang sangat dingin, dia menempelkan wajahnya ke jendela. Ya, kemudian yang merawat dia karena dia punya kesehatan yang sangat buruk di masa kecilnya. Ya, kemudian perawatnya bilang gini, nak, jauhkan wajahmu dari kaca itu. Itu dingin tuh enggak baik buat kesehatanmu. Tapi dia terus memandang ke depan. Kenapa? Karena dia melihat seseorang. Dia berkata demikian. Ya, aku melihat seorang tua yang kemudian menyalakan lampu, ya, obor untuk menerangi jalan yang dingin di tengah gelapnya malam. Dia kemudian melakukan sesuatu, bikin sebuah lubang, kasih obor, jalan lagi, kemudian dia bikin lubang nih, taruh obor untuk menerangi jalan. Anak ini kemudian melihat begini, lihatlah, ada pria tua yang membuat kemudian kegelapan itu menjadi indah setelah diterangi oleh lampu obor yang kemudian ditaruh di jalan-jalan, ya, yang gelap kemudian berubah menjadi terang. Dari situ kemudian menginspirasi dia bahwa sekalipun kondisiku ini lemah, aku ndak mau hidup sia-sia. Aku mau berkarya. Itu sebabnya dia menjadi penulis yang sangat terkenal pada waktu itu. Apa yang menginspirasi dia? Waktu dia melihat sebuah tindakan nyata, kecil oleh seorang pria tua yang kemudian membuat jalan. Tujuannya apa? Supaya orang bisa melalui jalan itu. Dia membuat sebuah perbedaan. Yang lain tidak mau keluar rumah karena dingin. Tapi pria tua ini melakukan sesuatu. Dan itu menolong banyak orang. Kita bisa melakukan sesuatu. Temukan ergonmu, perbuatan baik apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, John Piper seorang penulis, seorang teolog, ya, pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia berkata, jika Anda hidup dengan senang hati untuk melayani orang lain di dalam Tuhan, hidup Anda akan sulit dan repot. Resiko Anda akan tinggi, tapi sukacita Anda akan penuh. Dia berkata, kalau kita hidup dengan senang hati memutuskan untuk melayani orang di dalam Tuhan, dia bilang begini, hidupmu akan sulit. Hidupmu tuh akan repot.
resikonya tinggi. Kau bisa ditolak, disalah mengerti, dikecewakan. Orang bisa tersinggung, orang bisa marah. Dia bilang, itu repot, itu sulit. Tapi dia bilang, sukacitamu akan penuh. Karena apa yang kau lakukan, itu hati Bapakmu. Bapak Ibu, saya tahu ya, melayani itu memang repot. Ya, jadi hamba itu pasti repot. Kan melayani orang lain. Ya, dibawakan ini enggak cocok, minta ini, dilayani begini enggak cocok. Repot. Ya, kadang-kadang gampang terluka. Ya, gampang tersinggung dan lain sebagainya. Sulit Bapak Ibu, tapi sukacitanya penuh. Nah, perhatikan. Ingat Tuhan bilang apa? Kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ya. Kalau kita mau kemudian memberi dampak kepada orang lain. Bapak Ibu, ini bukan soal menghindari kehidupan yang sulit. Wah, nanti kalau tolong orang, nanti kalau melayani orang, malah kita sulit, malah kita repot. Ini bukan sebuah upaya untuk menjauhi kehidupan yang sulit, kehidupan yang repot. Tapi kita sedang menghindari sebuah kehidupan yang sia-sia. Saya memutuskan hidup saya harus berguna sekalipun repot. Hidup saya harus berdampak sekalipun itu sulit dan punya resiko yang tinggi. Tapi saya tahu sukacita saya di dalam Tuhan. Waktu lihat Bapak Ibu Saudara, ya seperti waktu retreat yang lalu lihat Bapak Ibu Saudara dipulihkan, udah sukacita saya penuh. Saya merasakan kepuasan yang Tuhan beri dalam hidup saya. Dan saya rasa Tuhan juga senang, Tuhan puas. Itu sukacita, tidak terbayarkan Bapak Ibu. Ya, melihat suami istri berangkulan, anak sama orang tua ya bisa dipulihkan. Itu tidak terbayarkan, sukacitanya penuh. Tapi ada resiko enggak? Ada. Sulit enggak? Sulit. Tapi kan bukan soal menghindari. Karena itu sulit saya enggak maulah terlibat sama orang lain. Karena itu beresiko tinggi saya enggak maulah urusan sama orang lain. Boro-boro urus rumah orang, urusan orang lain. Urusan sendiri banyak, masalah sendiri banyak. Ngapain urus masalah orang lain? Ini bukan soal menghindari kesulitan itu. Tapi ini bicara tentang bagaimana kita menghindari. Supaya kita tidak hidup sia-sia. Kita harus berdampak. Kita harus memberi arti. Dan saya tahu itu pengorbanan. Tapi ada upah yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ingat, Dorcas tahu apa ergonnya. Dia mau memberi dampak. Dia cuma bisa jahit. Dan dia punya sedikit uang, bisa tolong orang yang susah supaya mereka bisa makan. Selama dia masih hidup, dia lakukan itu terus. Dan tahu enggak, satu kota itu kemudian menangis waktu dia dipanggil Tuhan. Tuhan, orang sebaik ini jangan dipanggil pulang. Orang ini menginspirasi semua wanita. Makanya mereka bilang gini, pergi cari Petrus, suruh ke sini. Maka Petrus datang kan. Lalu Petrus berdoa, dibangkitkan. Saudara mau pergi, jangan pergi. Kamu penting di sini. Banyak hal yang kamu sudah lakukan di sini. Wah, kehidupan seperti itu kehidupan yang menginspirasi banyak orang. Amin. Saya berdoa setiap kita. Orang merasa bersyukur bisa ketemu saudara. Bersyukur bisa menjalin persahabatan dengan saudara. Bersyukur bisa ada dalam satu komunitas dengan saudara. Saya berdoa, yuk mari kasih dampak. Ingat, garam bisa dicicipi. Terang bisa dilihat. Tidak ada yang bisa menutup semuanya itu. Sekecil apapun pengaruhmu tetap dapat bisa dirasakan oleh semua orang. Semua kita penting dan berguna bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu.
Bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Mari murid-murid Kristus, ambil sebuah tekad, sebuah keputusan. Aku mau seperti Yesus. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dia menolong orang yang susah. Belas kasihannya dinyatakan dalam tindakan, kemurahan hatinya dilepaskan. Mari menjadi dampak bagi banyak orang. Sekecil apapun yang kita bisa lakukan, itu akan membuat perbedaan dalam hidup orang-orang yang kita layani. Dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari lebih sungguh lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya tahu jauh di dalam lubuk hatimu ada kerinduan yang kuat supaya hidupmu memuliakan Bapa di surga. Kita bisa memberi dampak dan perubahan dalam kehidupan setiap orang yang kita jumpai, dimulai dari keluarga kita, tempat di mana kita bekerja, bahkan juga di dalam lingkungan masyarakat di sekitar kita. Kenali baik identitasmu. Engkau adalah garam, engkau adalah terang. Sekecil apapun kau bisa buat perubahan, karena keunikanmu akan membawa warna yang berbeda. Ergonmu, perbuatan baikmu, itu akan menambahkan sesuatu dalam hidup orang lain. Kalau engkau adalah garam dan terang dunia, itu berarti engkau punya potensi membuat perubahan. Engkau punya nilai untuk bisa menambahkan sesuatu dalam hidup orang lain. Kita semua penting. Kita semua berguna. Kita semua bisa membawa perubahan. Definisikan siapa dirimu. Kau itu anak raja. Engkau itu anak Allah. Surga memberi support kepadamu. Engkau terhubung dengan sumber yang tidak terbatas, yang tidak pernah habis. Apa yang kau butuhkan? Kasih karunia. Bukankah dia sumber kasih karunia? Kasih, bukankah dia adalah kasih? Kebaikan, berkat, kelimpahan, kesembuhan, mujizat, semua tersedia melimpah buat kita anak-anaknya. Karena engkau memiliki sumber yang tidak terbatas. Itu sebabnya nyatakan karyamu, nyatakan perbuatan baikmu dalam tindakan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Jangan hidup sia-sia, karena hidupmu penting dan berguna bagi orang lain. Bukan tanpa alasan Tuhan hadirkan kau di kota ini. Bukan tanpa alasan Tuhan izinkan kau punya rumah di lingkunganmu hari ini. Bukan tanpa alasan, dia punya tujuan.
Dia mau waktu engkau hadir di sana, kau kasih pengaruh. Kau kasih dampak dengan kehadiranmu, perbuatan baikmu, kemurahan hatimu. Apa saja yang kau bisa tolong, apa saja yang kau bisa lakukan. Sekecil apapun, karena engkau garam, karena engkau terang, itu gak bisa ditutupi. Selalu punya dampak. Waktu orang melihat perbuatanmu yang baik, Yesus berkata, mereka akan memuliakan Bapa di surga. Mereka akan bersyukur. Puji Tuhan, ada orang Kristen yang baik. Puji Tuhan, ada orang Kristen yang peduli. Puji Tuhan, ada orang Kristen yang rendah hati. Puji Tuhan, ada orang Kristen yang selalu siap untuk menolong. Puji Tuhan, puji Tuhan. Orang bersyukur dengan kehadiranmu. Orang berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kirimkan keluarga ini di lingkungan ini. Terima kasih Tuhan, kau taruh seseorang di kelasku. Sehingga dia terus memberi makna dan arti kehidupan bagi teman-teman di kelas. Kau bisa lakukan sesuatu. Kau garam, kau terang. Selalu membuat perubahan, perbedaan. Jangan tahan itu. Apapun yang Tuhan taruh di dalam hatimu hari ini. Untuk kau lakukan. Pulang dari tempat ini. Lakukan itu. Dan kau lihat perubahan yang akan terjadi. Dan kau lihat kebaikan Tuhan akan menyentuh hati semua orang. Karena Dia sayang semua orang. Kita cuma alat saja. Kalau kita mau jadi alat yang berguna, terhubunglah dengan sumber. Supaya kau punya banyak hal untuk dilepaskan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Bapa di surga, kami ini milik kepunyaan-Mu. Kami ini produk kerajaan Allah. Kami ini duta-duta kerajaan Allah. Kami ada di tempat di mana kami ada sebagai wakil dari kerajaan Allah. Untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Kalau Yesus saja tidak pernah berhenti berbuat baik. Kami mau terus berbuat baik. Dengan perbuatan baik ergon agatos kami. Yang Tuhan sudah tanam dalam diri kami. Entah itu kemurahan hati. Entah itu tindakan nyata dalam perbuatan baik. Entah itu mungkin skill kami. Pengalaman kami. Hikmat kami. Pengetahuan kami. Uang kami. Waktu kami. Perhatian kami. Kepedulian kami. Apapun yang Tuhan kami punya. Kami mau lepaskan bagi banyak orang. Tuhan, kami mau gereja ini jadi dampak. Kami mau setiap kami memberi dampak. Keluarga kami beri dampak bagi lingkungan. Kami menjadi majikan yang memberi dampak buat karyawan. Bukan tanpa alasan Tuhan beri kami karyawan-karyawan yang bekerja dengan kami. Tuhan punya maksud supaya kami menaruh pengaruh-pengaruh Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka merasakan kebaikan Tuhan. Bukan tanpa alasan kami ada tinggal di komunitas-komunitas yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka bisa melihat terang Yesus lewat hidup kami. Lewat tindakan-tindakan nyata yang mereka boleh rasakan. Makasih. Ingatkan kami. Kami mau memberi dampak. Karena kami adalah garam dunia. Terang dunia. Berkat-Mu atas umat-Mu. Mampukan kami Roh Kudus. Untuk menghidupi kebenaran ini di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
akhir ibadah kami. Bagi Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan, dan kebesaran. Terima kasih karena Tuhan sudah tebus kami dari kehidupan yang sia-sia. Dan sekarang Tuhan Kau menempatkan kami pada satu kehidupan yang dapat memberi arti, makna, berguna, dan bermanfaat, berdampak bagi kerajaan Allah dan bagi banyak orang. Kami memberi hidup kami untuk terus terhubung dengan Tuhan, menerima segala yang baik supaya kami dapat melepaskan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam tindakan-tindakan nyata sesuai dengan perbuatan baik yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami hidupi. Terima kasih Bapa di surga, bagimu segala kemuliaan. Mari kekasih-kekasih Tuhan pulang dan bawalah berkat Tuhan yang menjadi bagian dalam hidupmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, segala beragam-ragam kebaikan Tuhan dan kemurahannya nyata atas hidupmu. Engkau ditopang oleh kasih karunia dan oleh perkenanan Tuhan. Supaya engkau mengalami berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah berkat ini di dalam nama putranya Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.